Waktu kita dukung Prabowo, semua membangga-banggakan KSPI dan Said Iqbal. Dukung Anies, gubernur, semua. Sekarang mereka yang menyerang saya, oligarki dan tolong melalui media. Jangan politik fitnah, jangan politik hoax. Cukup sudah bangsa ini 2 kali pemilu terus berhadap-hadapan. Siapa dia? Ada 4 nama cawapres dan capres dari Rakernas Partai Buruh. Ditanya dari 4 nama ini, Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Anies Baswedan, dan Najwa Shihab, siapa yang mau dipilih? Semua, kami ucapkan terima kasih pada kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, televisi, radio, dan live streaming online. Pada hari ini, acara My Day Fiesta yang diorganisir oleh Partai Buruh dan organisasi serikat buruh. 4 konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia ikut di dalam rangkaian May Day Fiesta di Istora Senayan ini, yang didahului aksi May Day di Istana Negara dan Gedung MK yang kami tidak bisa masuk karena tidak diizinkan oleh pihak kepolisian, tapi kami bisa menerima dan memahami hal tersebut. Yang pertama adalah KSPI, yang kedua adalah ORI KSPSI Andi Gani, yang ketiga adalah KPBI Ilhamsah, yang keempat adalah KSBSI Darta Pakpahan, kemudian juga ada Serikat Petani Indonesia SPI, ada 60 federasi serikat buruh tingkat nasional yang ikut dalam aksi ini. Antara lain SBPI, Bung Agus, kemudian juga ada FSPCAP, ya, ada Bung Nandar, ada Pak Abdullah, ada FSPMI, Riden Hatam Aziz, ada juga FSP Parkes, ada juga FSP TSK, SPN, PPMI, ISI, Industri Semen Indonesia, dan beberapa serikat pekerja tingkat nasional lainnya. Elemen lain yang bergabung dalam aksi May Day yang menjadi bagian dari Partai Buruh adalah Urbanpur Konsorsium, Wardah Hafiz dan Guntoro, kemudian juga ada buruh migran, kemudian ada Jala PRT, pekerja rumah tangga, ada kelompok buruh informal, SBPI, kelompok sopir-sopir, kemudian juga ada ojol melalui KATO, Komite Aksi Transportasi Online, perempuan yang bergabung di organisasi Cahaya, Forum Guru dan Tenaga Honorer FTHSI. Jadi kawan-kawan bisa lihat di sini, 90% buruh bergabung di dalam konstituennya Partai Buruh. Teman-teman bisa lihat, walaupun masih libur, buruh masih libur, tanggal 2 Mei kan baru masuk besok, teman-teman bisa lihat hampir lebih 50.000 orang bergabung dalam aksi May Day pada hari ini, dan sebagian besar ada yang kembali karena mereka sudah terlalu lelah, ada sebagian besar ikut di acara May Day Fiesta. Rencana kami tadinya 100.000, tapi karena masih libur kami kurangi. Ada 38 provinsi serempak, bahkan kota-kota di pegunungan, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Induk aksi. Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB aksi. 5 provinsi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, semua turun aksi. Di Sulawesi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo turun aksi. Semua di Jawa turun aksi. Bali perwakilan. Semua Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Bangka Belitung pun yang nggak pernah aksi ikut aksi. Bengkulu, Riau, semua turun aksi. Ini kebangkitan kelas pekerja. Aksi-aksi akan terus digulirkan, ya, terhadap tuntutan perjuangan kelas pekerja. Nah, dalam May Day Fiesta ini, setiap pimpinan serikat buruh, serikat petani, serikat nelayan, dan kelas pekerja lain berpidato. Meliputi 6 yang akan diangkat dalam isunya. 1, cabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Omnibus Law. Kedua, cabut Parliamentary Threshold 4% dan Presidential Threshold 20%, yang merupakan sistem demokrasi terpimpin, diperparah dengan koalisi besar dan koalisi-koalisi capres lainnya. Yang ketiga adalah
reforma agraria dan kedaulatan pangan, anti impor, Partai Buruh dan elemen gerakan Serikat Buruh, Serikat Petani dan lainnya. Yang keempat adalah tolak rancangan undang-undang kesehatan. Yang kelima adalah sahkan RUU PPRT dan HOSTUM, hapus outsourcing, tolak upah murah. Dan yang keenam, sesuai dengan nomor urut Partai Buruh nomor 6 adalah pilih calon presiden 2024 yang pro buruh dan kelas pekerja serta menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tidak benar kalau Partai Buruh akan berkoalisi dengan partai politik yang pro Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Tolong diingat, bahkan kami menyebutnya haram hukumnya Partai Buruh berkoalisi dengan parpol-parpol yang pro Undang-Undang Cipta Kerja. 9-9-nya sama, karena 2 yang menolak itu kita akan uji apakah mau menjadi saksi di judicial review yang akan diajukan oleh Partai Buruh. Kalau dia nggak mau, berarti dia lip service. Jadi tidak mungkin Partai Buruh untuk berkoalisi dengan partai politik pendukung Omnibus Law atau pengesah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk dengan capres yang didukung melalui koalisi partai itu. Oleh karena itu, capres yang akan dipilih oleh Partai Buruh adalah capres yang berkoalisi secara personalnya. Jadi dengan demikian, koalisi Partai Buruh ketika mendukung capres yang akan kita putuskan dalam waktu dekat adalah koalisi kepada personal capresnya. Apa maksudnya? Partai Buruh tidak akan masuk di tim sukses resmi yang didaftar di KPU terhadap tim capres tersebut. Tapi Partai Buruh akan membentuk sendiri tim yang akan membentuk pemenangan capres yang didukung oleh Partai Buruh. Clear saya rasa. Siapa dia? Ada 4 nama cawapres dan capres dari Rakernas Partai Buruh. Partai Buruh punya 3 tahap, saudara. Ini bukan daulat tuan, daulat uang, daulat dinasti. Beda Partai Buruh. Nggak ada. Tapi kalau kami ada yang bully, ada yang fitnah, ya terima kasih. Dengan membuli dan fitnah, itu juga dengan ada yang membuli dan memfitnah, jadi makin dikenal Partai Buruh. Ya, Partai Buruh mengharamkan politik fitnah, hoax, dan juga politik-politik yang mengecilkan martabat orang. Dulu waktu kami mendukung Prabowo, termasuk saya sebagai presiden KSPI, dipuji-puji oleh kelompok Prabowo. Ketika kami mendukung Anies, dipuji-puji oleh kelompok yang mendukung Anies. Hari ini baru menyebut saja Ganjar Pranowo, salah satu dari 4 capres yang didukung oleh keputusan Rakernas. Kelompok Anies dan kelompok Prabowo menyerang. Itu kami nggak suka. Saya udah ingatkan sama kawan-kawan buruh di seluruh Indonesia, karena buruh itu kalau pemimpinnya diserang, itu digeruduk, itu berbahaya benar. Saya nggak mau. Ini partai-partai kelas. Ini adalah partai kelas. Ya, oleh karena itu kami nggak akan melakukan politik-politik fitnah, politik-politik yang mengadu domba. Siapapun yang terpilih, dia yang terbaik. Partai Buruh pilih siapa? Partai Buruh adalah memilih orang yang akan diputuskan 3 tahap. Pertama adalah Rakernas, ada 4 nama. Pak Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Anies Baswedan, dan Najwa Shihab. 2 diantaranya alternatif, kawan-kawan bisa lihat. Maka kami akan melakukan GR Parliamentary Threshold 4%, GR Presidential Threshold 20%. Sebentar ya kawan-kawan, Pak Kapolri udah datang ya? Ya baik, saya minta 5 menit ya Pak AGN. Maaf Pak AGN ya. 5 menit. Pak AGN sini masuk Pak AGN. Silakan. Oleh karena itu, capres akan kami putuskan tahap pertama udah Rakernas. Nanti masuk di konvensi. Ada panel guru besar 10 kampus ternama berbagai disiplin ilmu. Kemudian ada kuesioner 100.000 sampai 1 juta ke buruh. Kami punya anggota 10 juta. Pakai WA cukup, nggak pakai lembaga survei. Ditanya dari 4 nama ini, Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Anies Baswedan, dan Najwa Shihab, siapa yang mau dipilih? Konvensinya bulan Juni-Juli. Terakhir setelah hasil konvensi ada 1 tahap lagi, yaitu rapat presidium yang diputuskan oleh 11
organisasi pendiri pelanjut Partai Buruh. Jadi ketat di Partai Buruh itu, tidak daulat tuan, daulat dinasti dan daulat uang. Dan kami tidak akan berkoalisi dengan partai politik yang mengesahkan daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Tunggu saatnya. Memang di Rakernas 38 provinsi, 457 kabupaten kota mayoritas memilih Pak Ganjar Pranowo. Benar itu. Masa saya bohong? Tapi itu kan baru strukturnya partai. Belum konstituen partai dan panelis guru besar di konvensi. Jadi jangan salah juga menangkap. Nah itu yang saya nggak mau. Waktu kita dukung Prabowo, semua membangga-banggakan KSPI dan Said Iqbal. Dukung Anies, gubernur, semua. Sekarang mereka yang menyerang saya, oligarki dan tolong melalui media. Jangan politik fitnah, jangan politik hoax. Cukup sudah bangsa ini 2 kali pemilu terus berhadap-hadapan. Kita pilih silakan. Kalau Partai Buruh memilih Pak Ganjar, Partai Buruh memilih yang lain, itu haknya Partai Buruh. Silakan partai lain memilih yang lain. Itu yang paling prinsip. Nah, Partai Buruh anti Undang-Undang Cipta Kerja. Itu yang akan kita pilih. Yang terakhir, kami ingin mengatakan rencananya calon presiden ada 2 yang mau hadir. Yang diundang oleh Bung Andi Gani. Tapi saya mendapat informasi dari Bung Andi Gani, beliau dipanggil oleh partainya. Sehingga beliau harus tidak bisa datang ke sini, harus menghadap ke partai mempersiapkan mungkin kampanye-kampanye. Itu memang Bung Andi Gani yang mengundang. Dengan demikian saya nyatakan beliau tidak bisa hadir, Pak Ganjar Pranowo. Dan untuk Pak Prabowo, memang kami sudah memutuskan tidak mengundang dan tidak terpilih di Rakernas Partai Buruh. Karena katanya setuju dengan Omnibus Law, 80% Cipta Kerja sudah mengadopsi isu buruh. Nanti kami meminta klarifikasi lagi kepada Pak Prabowo. Benar nggak seperti itu? Kemudian Pak Anies Baswedan tidak memberikan respon apapun. Tidak ada sama sekali. Yang memberikan respon adalah Pak Ganjar Pranowo, tetapi tidak bisa hadir karena dipanggil oleh partai politiknya. Dan Najwa Shihab kami undang. Kemarin masih bersedia hadir, tapi nampaknya Mbak Najwa ada kepentingan yang nggak bisa beliau tinggal. Memang beliau waktu itu pesannya, kalau bisa hadir saya akan hadir, kalau nggak bisa. Saya pikir itu jelas sikap Partai Buruh. Partai Buruh akan memutuskan sekitar Juli atau Agustus siapa calon presiden. Berbahagialah calon presiden yang didukung Partai Buruh. Kami punya captive market 10 juta. Dengan keluarga 1 istri atau 1 suami dan 1 anak 24 juta. Kami akan bekerja dengan uang iuran sendiri. Silakan teman-teman tanya, uang iuran dari mana aksi hari ini? Silakan. Tanya 1 orang per orang secara acak. Partai ini didirikan atas iuran, atas fundraising daripada KSPSI, KSPI, KPBI, SPI, KSPI, FSPMI dan SBPI dan sebagainya, FSPK. Ini iuran, memang terlambat. Nah, nanti kalau atribut udah mulai kami kumpulkan, lagi ngumpulin nih, habis lebaran, di mana-mana akan bertebaran atribut Partai Buruh. Tapi intinya, Partai Buruh akan all out memperjuangkan Omnibus Law Cipta Kerja dicabut. Dan parliamentary threshold karena 30 kursi DPR RI hilang dengan mengambil suara terbawah nomor 2. Kita mengumpulkan 30 kursi DPR RI di 16 provinsi, 29 dapil, itu 4.457.064 suara. Kalau pakai parliamentary threshold, 4%-nya ada 6 juta. Masa 30 suara kursi DPR akan hilang? Kami duduki MK. Percaya sama saya, ini aksi akan berlanjut. Nanti tanggal 20 Mei, aksi di provinsi-provinsi puluhan ribu. Dimulai di Jawa Barat. Dan kemudian dilanjutkan di MK. Kita dudukin MK. Kami minta keadilan kepada MK. Masa 30 kursi hilang? Itu kan papan tengah. Nggak boleh dong MK tidak memperhatikan dinamika yang berkembang. Ya, begitu pula di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, kita akan aksi besar-besaran. Ini aksi berlanjut. Bisa jadi mogok nasional. Tergantung sikap DPR dan pemerintah terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. 100.000 buruh, 100.000 pabrik berhenti, 5 juta berhenti, dan di 38 provinsi. Demikian saya rasa yang bisa kami sampaikan. Kawan-kawan silakan meliput, ada Pak Kapolri ingin mengucapkan selamat Hari Buruh kepada para buruh yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja, singkat. Yang ini kan Ganjar Pranowo didukung kader Partai Buruh ya, sedangkan kita tahu sendiri Ganjar dari PDIP yang dimana ada menyusui partai. Ya, saya ulangin kawan-kawan ya, pertanyaannya. Partai Buruh tidak akan berkoalisi dengan partai politik yang setuju dengan Omnibus Law.
Partai Buruh hanya berkoalisi terhadap capres yang nanti akan dipilih melalui Rakernas, udah selesai, melalui konvensi Partai Buruh capres, belum Juni-Juli, melalui Presidium. Belum diputuskan Ganjar Pranowo. Jangan salah, tentang Pak Ganjar nomor 1 di dalam Rakernas, betul. Tapi belum diputuskan Pak Ganjar Pranowo, tidak akan kita berkoalisi dengan partai politik manapun. Demikian, terima kasih kawan-kawan.